Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Terakhir yang ketiga, yang ini mengerikan sekali. Khususnya para wanita. Karena yang jadi tiang garam ini wanita. Bukan pria. Kejadian 19 ayat 24, 26. Jadi ceritanya, kedua malaikat yang datang ke rumahnya Lot itu sudah mengatakan, pokoknya sebelum matahari terbit, kalian semua harus keluar. Karena sebentar lagi kota ini akan dibinasakan. Kalian keluar cepat-cepat. Lot tidak mau keluar. Mereka punya alasan. Mereka punya pokoknya omongan untuk mengatakan kalau bisa dibatalkan ini. Saudara terpaksa mereka digeret. Diseret oleh malaikat supaya cepat keluar. Karena sebentar lagi kota itu akan dihukum. Mari kita baca. Kejadian 19 ayat 24-26. Tiba-tiba Tuhan menurunkan hujan belerang yang berapi atas Sodom dan Gomora. Kedua kota itu dihancurkan. Juga seluruh lembah dan semua tumbuh-tumbuhan serta semua penduduk di situ. Semua. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Padahal sudah dikasih tahu, jangan menoleh ke belakang. Kamu fokus saja, kamu pergi ke gunung, dia tidak mau. Maunya ke kota kecil dekat situ. Oke, kamu pergi, jangan menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Tetapi istri Lot menoleh ke belakang, lalu dia berubah menjadi tiang garam. Penafsir mengatakan, istri Lot, dia masih menyayangi apa yang dimilikinya. Nah, waspadai saudara-saudara. Ketika Anda lebih menyayangi harta daripada menyayangi nyawa, Anda akan menyesal. Dan penyesalan itu tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Maka dengar baik-baik, jangan pernah mengorbankan keselamatan jiwa hanya demi harta. Karena Alkitab juga mengatakan, Tuhan Yesus pernah mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya. Saudara bisa baca di dalam Matius 16 ayat 26. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya yakin saudara, kalau saudara lewat Sodom dan Gomora, dan lihat patung ini kalau masih ada saudara. Atau mungkin saudara bisa membayangkan saudara lewat Sodom dan Gomora, dan saudara melihat ada wanita yang jadi tiang garam, sebagai sebuah pengingat-ingat. Jangan pernah dalam hidup saudara hanya demi harta Anda bertaruh nyawa. Karena harta adalah hiasan hidup semata katanya. Amin. Nah ini kelihatannya sepele, tapi berapa banyak orang yang tega mengorbankan jiwanya, mengorbankan keselamatan kekal hanya demi sesuatu yang sifatnya fana. Saya mau mengatakan ini kepada Anda semuanya. Berapa banyak orang yang tega mengorbankan imannya, keselamatan jiwanya hanya demi pangkat. Berapa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus yang mengingkari imannya sendiri supaya naik jabatannya. Berapa banyak wanita yang pada akhirnya meninggalkan imannya hanya demi teman hidup. Berapa banyak orang yang tega mengkhianati Tuhannya hanya demi kenyamanan hidup. Saya mau saudara belajar dari Muhammad Najib dari Pakistan. Seorang anak Tuhan yang bertobat lewat mendengar radio. Dan ketika diketahui bahwa dia percaya kepada Yesus, dia mendapatkan kesulitan. Diinterogasi oleh pemimpin-pemimpin agama dan aparat desa itu. Tetapi karena Najib sudah tahu bahwa menemukan Yesus berarti menemukan keselamatan jiwa, dia tidak berubah keyakinan walaupun harus menghadapi kesulitan. Karena Najib adalah pemuda yang berpengaruh di kampungnya, menurut kisah itu, dia dibujuk.
Dia dibujuk supaya dia kembali ke agama lamanya. Tapi Najib mengatakan, sekali Yesus tetap Yesus. Oh saudara-saudara, ada kisah yang sangat mengharukan ketika dia dibawa di tahanan. Yang dia hanya dikasih makan sekali. Dengan harapan, dia akan kembali ke agama lamanya. Najib tidak berubah. 2 minggu kemudian kukunya dicabuti. Dengan harapan Najib pada akhirnya menyesal dan kembali ke agama lamanya. Najib mengatakan, sekali Yesus tetap Yesus. Bagaimana mungkin saya mengingkari orang yang telah menyelamatkan jiwa saya. Akhirnya dia disidang. Dan di dalam sidang dikatakan, kalau kamu tidak mau kembali ke agama lamamu, nanti hari Rebo, kamu akan digiring ke alun-alun dan kamu akan digantung. Saudara-saudara, Najib yang tahu artinya keselamatan jiwa. Dia yang sudah mendengarkan dan mendapatkan keselamatan melalui Yesus Kristus yang dia dengar lewat radio. Dia tidak berubah pandangan. Dia tetap mengatakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Hari Rabu pagi jam 10, dia digiring ke tiang gantungan, disaksikan oleh banyak orang, termasuk orang tua dan pacar dan calon mertuanya. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Detik-detik terakhir, kepala polisi mengatakan, saya kasih waktu kamu 5 menit untuk membuat pilihan, untuk berubah. Kalau kamu hari ini berubah dan kamu mengatakan kamu menyangkali imanmu yang baru dan kembali ke agamamu yang lama, kamu pulang. Kamu bebas di sini. Saudara-saudara, disitulah Najib betul-betul diperhadapkan dengan kesulitan karena calon istrinya ada di situ dan diberi kesempatan calon istrinya, mertuanya, orang tuanya untuk membujuk dia. Tetapi Najib tetap mengatakan, saya sudah membuat keputusan yang tepat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tapi 2 menit terakhir sebelum dia digantung, dia mengucapkan kalimat ini yang saya tidak akan pernah melupakan. Dan saya akan mengingatnya dan saya akan menjadikan ini pembelajaran iman bagi saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya kenal. Anda semua bisa menggantung tubuh saya, tetapi Anda tidak bisa menggantung iman saya. Jam 10:10, dia meninggal. Digantung oleh karena imannya. Tapi Najib adalah contoh. Seorang yang tahu apa artinya jiwa dan keselamatan. Dan dia tidak pernah menukarkan dengan apapun juga. Saudara-saudara, Anda yang sedang diperhadapkan dengan kesulitan, Anda yang sedang diperhadapkan dengan pilihan Yesus atau yang lain, jangan pernah meragukan keselamatan kekal yang telah dibayar dengan harga yang begitu mahal. Dan untuk keselamatan itu dia datang ke dalam dunia berkorban bagi Anda semuanya. Saudara-saudara, saya mau saudara membuat keputusan no turning back. No turning back. Dulu ada lagu yang baru saya bertobat itu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Waktu saya jadi ketua badan misi di Jawa Timur dari sebuah organisasi, saya pergi ke Gunung Bromo dan ketemu penjual tempe. Penjual tempe itu yang mengaku bagaimana dia berjumpa dengan Yesus. Dia bukan orang Kristen. Tapi satu kali dia waktu jualan tempe dari rumah ke rumah dia lihat ada orang yang punya kalender, ada orang pakai jubah putih tangannya berlubang. Satu kali dia kena penyakit yang sudah 2 tahun tidak bisa sembuh. Dia ada di tempat tidur, tidak bisa jualan tempe. Dan ada satu malam dia didatangi oleh orang yang pernah dia lihat. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi malam itu, orang yang tangannya berlubang itu, tangannya ada di dahinya di dalam mimpi. Besoknya dia sembuh total. Dan dia membuat keputusan untuk mengikut Yesus. Tapi mertua dan istrinya membuang dia. Dia bersaksi kepada saya, Pak, saya sudah diselamatkan hidup saya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Dia kalau hari Minggu
Diam-diam dia pergi sambil jualan tempe dan dia ibadah di GSCA di Bromo. Saudara-saudara, ini contoh. Ada waktu dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan pilihan. Tapi pilihan-pilihan yang Anda pilih berdasarkan kebenaran, bukan mata, bukan rasa, adalah pilihan yang tidak pernah Anda sesali. Jangan pernah menukar nilai hidup dengan gaya hidup. Jangan pernah mengorbankan rumah tanggamu demi tetanggamu. Dan jangan pernah menukar keselamatan jiwamu hanya demi harta dan kekayaan. Saya tidak tahu situasi saudara-saudara. Tapi kalau saudara mengatakan, Pak, doakan saya supaya saya kuat iman. Saya kuat dalam menghadapi tantangan. Iman saya sedang ditantang, saya harus membuat pilihan. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa secara khusus untuk permohonan doa, saya mau mengajak saudara menyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku. Mari kita yang ada di studio berdiri, singer akan maju ke depan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai sebuah komitmen baru. Saudara mungkin sudah menjadi orang Kristen 25 tahun, atau 10 tahun, atau baru 3 bulan. Saya mau saudara nyanyikan ini sebuah komitmen kita, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Yesus keputusan. Amin. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Amin. Amin. Haleluya. Ku taingkan. Saudara-saudara, saya akan memberikan kesempatan kepada Anda semuanya yang selama ini saudara jadi pengikut atau datang ke gereja, saudara pernah dibaptis, tapi saudara belum punya kepastian, belum punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan hari ini saudara mengatakan, aku mau menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Aku berkomitmen untuk hidup mati bersama dengan Yesus. Saudara membuka hati untuk menerima Dia sebagai juru selamat, penuntun kehidupan. Taruh tangan di dada, saya akan berdoa buat saudara. Mungkin saudara merasa saya orang yang berdosa, saya orang yang melakukan banyak kesalahan. Saudara-saudara, justru di dalam Tuhan Anda punya anugerah untuk diampuni, dosamu dilupakan, dan kau mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Taruh tanganmu di dada dan kita akan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang diperhadapkan dengan pilihan yang sulit dalam hidup mereka. Mereka harus memilih antara keyakinan, nilai hidup, iman, atau kekayaan, ketenaran, kekuasaan. Hari ini aku berdoa, berikan mereka kekuatan untuk membuat pilihan yang benar, berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan penalaran. Tuhan, aku berdoa bagi saudara-saudara kami yang membuka hati, yang selama ini hanya menjadi penggembira, menjadi orang Kristen KTP, menjadi orang yang suka datang ke gereja tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Sang Pencipta. Hari ini Tuhan, Engkau hadir dalam hidup mereka. Ampuni dosa dan kesalahan mereka. Jadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Haleluya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690030525. Sekali lagi, rekening BCA
atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.